Kolaka ini adalah kota kakao. Indikasinya apa? Kolaka dikatakan kota kakao. Kolaka ini punya tugu coklat yang ada di Pantai Ria. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin bisa ditanggapi oleh kedua narasumber yang ada di samping saya ini, coklatnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kita berada di Kampung Coklat Kolaka yang merupakan salah satu agrowisata yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Bapeda, Pak Haji, yang saat ini sangat familiar. Kita kenal dengan Om Kadar. Jadi objek ketemu sama Om Kadar. Om Kadar, oke. Yang sebelah sana yang punya rumah, yang tuan rumah, yang punya domain tentang Kampung Coklat ini sendiri. Nah, kita mungkin langsung saja ke pembahasan utama, karena tadi saya lihat Om Kadar, Pak Kepala Bapeda ini, dan beberapa kepala SKPD yang lain lagi membahas tentang bagaimana coklat ini kembali tumbuh, bagaimana coklat ini kembali booming di Kabupaten Kolaka, kembali berjaya di Kabupaten Kolaka. Nah, ada dua catatan penting yang saya catat selaku tokoh pemuda lah istilahnya, Pak. Kemudian yang bergerak juga di konten kreator dan juga selaku pengamat di bidang beberapa baik perkebunan maupun bidang yang lainnya. Catatan yang pertama, yakni Kolaka ini adalah kota kakao. Indikasinya apa? Kolaka dikatakan kota kakao. Kolaka ini punya tugu coklat yang ada di Pantai Ria. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin bisa ditanggapi oleh kedua narasumber yang ada di samping saya ini, coklatnya mana? Itu dulu mungkin, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang terjadi di muka dunia ini kecuali atas izin Allah. Olehnya itu, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya berawal dari, bukan berawal, tapi memang sudah direncanakan dari dulu agar ini berfungsi sebagai Kampung Coklat ini untuk taman edukasi, taman agrowisata, agrobisnis, dan semua. Dan saya kira di wilayah ini, di Kampung Coklat ini lengkap. Nah, cuman insya Allah ini kita akan mencoba mengembangkan kembali, menghidupkan kembali agar supaya kejayaan coklat di Kolaka itu betul-betul bisa terangkat lagi. Ya, terangkat lagi. Nah, kenapa ini seperti itu? Kita berharap, maka hari ini alhamdulillah saya mengundang teman-teman untuk saling tukar pikiran, untuk memberi sumbang saran, masukan. Kita apakan ini Kampung Coklat supaya dia tumbuh menjadi ikon coklat yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Perkebunan. Mulai dari proses penanamannya sampai makan silver queen, di sini ada lengkap. Nah, yang oleh sini kalau kita ini sebagai tukang masak dapurnya ini, maka tugas saya hanya mengumpulkan teman-teman agar mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, agar betul-betul kegiatan ini bisa terintegrasi. Ada dari sisi wisatanya dapat, dari sisi edukasinya dapat, dari sisi ekonominya juga dapat. Supaya ini yang selama ini kan banyak orang kenapa tidak diberdayakan anak muda. Olehnya itu kami mempersilahkan anak muda di sini, silakan kau kelola ini. Kau mau bikin apa ini di sini, tetapi dengan catatan bahwa kau juga setelah kau kelola, kita berharap
ada juga kontribusi terhadap pemerintah daerah supaya dia terjadi sirkulasi. Nah, yang kedua UMKM. UMKM yang selama ini tidak ada tempatnya. Nah, makanya kita ini saya panggil semua tadi ini, undang semuanya untuk masing-masing yang punya kompetensi itu membuat kompetensinya, desainlah ini seperti apa ini, sehingga kita dapat empat-empatnya. Selain wisatanya, ada edukasinya, ada agrobisnisnya, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan kreativitas anak muda di Kolaka ini. Jadi itu yang harus dulu kita apakan, sehingga nanti betul-betul lokasi ini menjadi lokasi yang menjadi lokasi idam-idaman. Bukan saja anak muda, tetapi kita berharap anak sekolah, anak muda, orang tua, maupun kalau ada juga yang sudah jompo di sini, datang di sini, insya Allah akan menjadi sehat pikirannya. Karena banyak yang dia lihat, sudah lihat coklat, lihat taman-taman, apalagi kalau banyak orang di sini, insya Allah dia akan menjadi sehat. Nah, itu yang kita harap dari area ini. Nah, mudah-mudahan ini cita-cita ini bisa terwujud tentu di bawah kendali Bapak Kepala Dinas Perkebunan. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa terwujud, dan kami sangat-sangat berharap kalau ini dikerjakan secara kolaboratif, insya Allah tidak ada yang susah di sini. Tidak ada yang susah. Nah, semua ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan itu saya sampaikan tadi, mari coba kita angkat ini sebagai ikon anak muda, ikon orang tua, bahkan ikon nenek-nenek untuk membuka ruang diskusi di sini. Nah, mungkin saja di sini suatu saat nanti mungkin ada area jogging track, mungkin jogging track di sini bisa saja. Nah, ini akan membawa apa? Nah, ini juga edukasinya karena di sini lengkap. Ada pertaniannya, ada perkebunannya, ada peternakannya, dan ada perikanannya. Lengkap. Di sini juga, di sini untuk teater, untuk anak-anak muda berkreasi yang bisa menari, bisa menyanyi, bisa drama, bisa bahkan film juga bisa di sini dibikin. Nah, ini yang kita harap seperti itu. Semoga ini cita-cita, semoga ini supaya kritik-kritik pedas yang dimuat oleh teman-teman yang ada di luar sedikit-sedikit bisa kita minimalisir, dan jangan alergi dengan kritik. Ya, kalau saya jangan sampai kritik itu membuat tensi ini naik, tidak perlu. Tapi mari kita sama-sama, kalau ada masukan, ada feedback, agar supaya yang penting dulu ada yang kita kerjakan. Soal sempurna itu tidak ada manusia yang sempurna di muka dunia ini. Hanya Tuhan yang sempurna. Kita ini hanya mau mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita dan tidak melanggar aturan. Itu saja. Nah, terima kasih Pak Haji, Om Kadar. Nah, lanjut mungkin Pak Kades yang selaku tuan rumah. Nah, tadi kan saya bilang ikon Kolaka ini kan itu yang pertama kita lihat dari adanya Tugu Coklat, yang kedua ada Kampung Coklat. Nah, di Kampung Coklat ini sendiri kan bukan hanya tanaman coklat, tetapi lengkap dengan pabrik coklat olahan yang dari coklat kita sendiri ini diolah menjadi coklat batangan yang siap saji. Nah, kira-kira Pak Kades kapan termanfaatkan secara maksimal? Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi kegiatan yang baru-baru kita laksanakan tadi. Jujur saja, Dinas Perkebunan dalam mengelola Kampung Coklat ini sudah berupaya maksimal, tetapi mungkin hasilnya juga belum maksimal. Kenapa seperti itu? Karena memang mengelola Kampung Coklat ini menjadi sebuah objek yang bisa menjadi sarana edukasi, sarana rekreatif, dan yang lain-lainnya, itu membutuhkan kolaborasi dengan beberapa SKPD. Betul. Alhamdulillah ini semakin mengerucut, semakin tajam,
yang kita berharap dari hasil pertemuan itu bisa lebih lebih tajam, sehingga di akhir tahun 2022 ini kita berharap kolaborasi SKPD itu bisa sudah kelihatan, dan di 2023 action terkait dengan tujuan Kampung Coklat ini diadakan itu bisa lebih bisa lebih terpenuhi. Makanya kami juga berterima kasih terkait dengan ada beberapa masukan, bahkan kritik, ya seperti yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, ya sebagai orang yang mau maju, ya harus berani dan mau menerima kritikan dalam rangka memperbaiki seperti apa ke depannya nanti, baik berupa kinerja maupun juga terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Kampung Coklat ini. Ya, barangkali untuk sementara seperti itu. Ya. Terima kasih, mungkin terjawab semua bahwa yang pertama tadi coklatnya mana, dengan adanya Kampung Coklat ini menunjukkan bahwa Kolaka ini coklatnya belum hilang. Tidak mungkin ada pabrik coklat kalau coklatnya sudah hilang. Intinya bisa disurvei di beberapa desa bahwa coklat Kolaka ini masih ada. Cuman mungkin populasinya harus ditambah lagi. Kemudian yang kedua, dengan adanya Kampung Coklat ini merupakan sarana edukasi agrowisata, bagaimana dari kecil anak Kolaka itu harus tahu coklat mulai dari pembibitan, penanaman sampai pemeliharaan, dan juga sampai di pasca panen pembuatan coklatnya. Mungkin itu bincang-bincang kita hari ini, follow up daripada pertemuan yang Om Kadar sudah inisiasi di Kampung Coklat ini sendiri. Terima kasih, Terima kasih. Om Kadar, terima kasih Pak Kadis. Dan sebelum ditutup, bahwa insya Allah Kampung Coklat ini akan memberikan pelayanan, penjelasan oleh tim dari Kadis Perkebunan, itu mulai dari pembibitan coklat sampai kepada memakan silver queen, itu sumbernya di Kampung Coklat. Nantikan dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.